berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Venezuela atasi Meksiko 1-0 lolos ke 8 besar. Duel Venezuela versus Meksiko digelar di Sophie Stadium. Venezuela mendapat penalti pada menit ke-57. Salomon Rondon yang maju sebagai eksekutor berhasil mengecoh Julio Gonzalez. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 1-0 untuk kemenangan Venezuela menghiasi pertandingan. Dengan kemenangan ini, Venezuela maju ke babak perempat final Copa America 2024. Venezuela mengumpulkan 6 poin dari 2 laga dan menempati puncak klasemen grup B. Sementara Meksiko ada di urutan ketiga dengan 3 poin. Ronaldo menjan di fase grup Euro 2024 bikin catatan buruk. Cristiano Ronaldo gagal mencetak 1 gol pun di fase grup Euro 2024. Alhasil, kapten Portugal itu mencatatkan sejarah buruk. Dikutip Opta, Ronaldo untuk pertama kalinya gagal bikin gol di fase grup turnamen besar yang diikutinya. Belgia dicemooh fansnya, De Bruyne ngambek. Fans timnas Belgia mencemooh performa para pemain saat diimbangi Ukraina. Bahkan saat para pemain hendak memberikan salam di akhir laga, siulan dan ejekan tetap terdengar. Alhasil ini membuat De Bruyne kesal dan langsung meminta para pemain masuk ke ruang ganti. Kroasia merasa dicurangi usai tersingkir dari Euro 2024. Timnas Kroasia gagal melaju ke 16 besar Euro 2024 dan angkat koper lebih cepat. Vatreni merasa dicurangi wasit pada pertandingan kontra Italia. Wasit Dani Micheli memberi injury time 8 menit pada laga tersebut. Waktu yang cukup buat Italia mencetak gol penyeimbang. Inggris diledek pelatih Serbia. Inggris gagal bersinar meski lolos ke babak 16 besar Euro 2024. Pelatih Serbia Dragan Stojkovic rupanya tidak tahan untuk tidak meledek rivalnya itu. Ia menyebut timnas Inggris gagal memenuhi ekspektasi. Swiss sedang pede hadapi Italia. Swiss sudah tak sabar menghadapi Italia di babak 16 besar Euro 2024. Lolos dari fase grup tanpa terkalahkan, termasuk nyaris membungkam Jerman, membuat moral tim asuhan Murat Yakin sedang tinggi-tingginya. Belgia jumpa Prancis di 16 besar Euro 2024. Pelatih, siapa takut? Belgia harus bertemu lawan berat di babak 16 besar Euro 2024 yakni Prancis. Tetapi fakta itu tidak bikin gentar pelatih Red Devils Domenico Tedesco. Southgate heran dicemooh dan dilempar gelas kosong fans Inggris. Gareth Southgate dicemooh dan dilempar gelas kosong oleh fans Inggris usai laga kontra Slovenia di Euro 2024. Dia tidak habis pikir dengan ulah tersebut. Dia heran karena tidak pernah melihat ada tim yang sudah lolos dari fase grup tetapi tetap dilempari gelas kosong oleh penggemarnya sendiri. Chelsea bakal gait Mark Wiu dari Barcelona. The Blues langkah lagi mendapatkan penyerang muda Barcelona Mark Wiu.
Chelsea langsung menebus klausul kontrak Guiu. Sang pemain setuju untuk berseragam biru-biru dengan kontrak sampai Juni 2030. Revitalisasi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno dimulai. Kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno dikritik tajam usai laga Timnas Indonesia versus Filipina beberapa waktu lalu. Kini Gelora Bung Karno mulai berbenah. Pengerjaan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan Gelora Bung Karno untuk mengakomodir kebutuhan publik di stadion, baik untuk sepak bola maupun konser. Usai dirawat beberapa hari, Barnabas Varga diizinkan keluar rumah sakit. Striker timnas Hungaria Barnabas Varga telah keluar dari rumah sakit dan kini sedang dalam masa pemulihan di rumah setelah mengalami patah tulang di wajahnya. Menyusul benturan yang mengerikan dalam pertandingan Piala Eropa 2024 melawan Skotlandia. Varga keluar dari rumah sakit di Stuttgart pagi ini dan saat ini sedang dalam masa pemulihan di rumahnya di Hungaria. Tulis pernyataan Federasi Sepak Bola Hungaria. Mendadak jadi bek tangguh di Euro, Deschamps puji Dayot Upamecano. Pelatih kepala timnas Prancis Didier Deschamps tak segan untuk memuji bek andalan Bayern Munich Dayot Upamecano atas penampilan apiknya bersama Les Blues di sepanjang gelaran Piala Eropa 2024 kali ini. Sekarang dia harus bertahan di level ini karena itu penting bagi kami. Adalah tugas saya dan staf saya untuk mengetahui kepekaan para pemain saya melalui percakapan, entah itu Dayot atau pemain lain, ucap Didier Deschamps. Kontras, Belgia yang sekarang bukan Belgia yang dulu. Hasil imbang tanpa gol melawan Ukraina membuat Belgia melalui 4 dari 5 laga terakhir di fase grup turnamen mayor dengan gagal mencetak gol. Selama periode itu, Belgia hanya meraih 1 kemenangan, 2 seri dan 2 kekalahan. Sebelum rekor buruk di atas, tentu saja sangat kontras bila membandingkan laju Belgia sebelumnya, di mana The Red Devils mampu memenangkan 9 pertandingan babak grup secara berturut-turut dan berhasil menggelontorkan hingga 21 gol. Punya hubungan baik dengan Fabregas, Como harap bisa amankan kiper Marseille. Como dilaporkan tertarik mengamankan kiper Marseille, Paul Lopez, untuk didatangkan di bursa musim panas ini. Mereka coba memanfaatkan koneksi antar sang pemain dengan juru taktik tim, Cesc Fabregas. Sejak gabung dengan Marseille pada musim panas 2022 lalu, kiper 29 tahun itu sudah mengoleksi 127 laga di lintas kompetisi dan mendulang 35 nirbobol. Paul Lopez sudah terikat kontrak hingga Juni 2026 bersama Les Pokens. Antonio Conte beri lampu hijau, Victor Osimhen siap angkat kaki dari Napoli. Antonio Conte baru-baru ini telah mengindikasikan bahwa Napoli akan mewujudkan kesepakatan mereka untuk menjual Victor Osimhen pada musim panas ini. Namun, klub masih menunggu tim yang sanggup memenuhi klausul pelepasannya yang bernilai 130 juta euro. Sejauh menyangkut Osimhen, saya tahu bagaimana situasinya terkait Osimhen. Saya tahu bahwa ada kesepakatan bahwa ini adalah situasi yang berbeda dari yang lainnya. Saya hanya bisa membantu, kata Conte. Moncer di Euro 2024, MU tertarik datangkan bintang timnas Swiss. Manchester United mulai berancang-ancang untuk memperkuat skuad di musim depan. Terbaru, mereka telah mendiskusikan potensi kepindahan pemain sayap serba bisa milik Bologna dan Ndoye. Menurut laporan Sky Sport, penampilan Ndoye di Euro 2024 telah menarik minat Manchester United, yang disebut-sebut telah mengajukan penawaran untuk sang pemain. Jajaran petinggi baru Setan Merah Sir Jim Ratcliffe sudah tidak asing lagi dengan Ndoye setelah 2 musim yang ia habiskan di Nice.
Jarang main di Euro 2024, bintang Chelsea buka suara. Bintang Chelsea Cole Palmer buka suara terkait minimnya menit bermain yang ia dapatkan di tim nasional Inggris pada ajang Euro 2024 Jerman, meski tampil gemilang bersama The Blues musim lalu. Walau tak menjadi pilihan utama, tapi Palmer tampak masih optimis kembali mendapatkan kesempatan main. Seiring dengan keberhasilan Inggris melaju ke fase gugur, ia hanya ingin tampil semaksimal mungkin dan mengedepankan kepentingan tim untuk meraih kemenangan. Neymar didukung pindah ke Arsenal. Neymar mendapat dukungan untuk mewujudkan kepindahan sensasional ke Arsenal meski ia mengalami musim buruk di Arab Saudi. Legenda Arsenal Gilberto Silva tetap yakin dengan kualitasnya dan ingin melihatnya berseragam The Gunners. Saya ingin melihat Neymar di Liga Primer bersama Arsenal. Itu pasti akan menarik. Ini akan membawa banyak kegembiraan bagi para supporter dan membuat kompetisi ini menjadi lebih spesial, ujarnya. Shkodran Mustafi gantung sepatu pada usia 32 tahun. Mantan bek Arsenal, Shkodran Mustafi, mengumumkan keputusan untuk pensiun dari sepak bola profesional pada usia yang relatif muda, yaitu 32 tahun saat ia bersiap untuk mengambil pekerjaan sebagai pelatih. Mustafi mengkonfirmasi bahwa hari-harinya sebagai pemain sudah berakhir, namun ia akan menjadi asisten pelatih Jerman U17. Saya sudah lama berpikir untuk mendapatkan pengalaman sebagai pelatih, kata Mustafi dalam sebuah pernyataan. Rafael van der Vaart sebut Belanda memalukan dipimpin bek Liverpool Virgil van Dijk. Legenda timnas Belanda Rafael van der Vaart mengkritisi habis permainan bek sekaligus kompatriotnya Virgil van Dijk. Kapten Belanda tersebut menurut van der Vaart bermain sangat loyo di beberapa laga awal Euro 2024. Seharusnya untuk pemain dengan kualitas seperti Van Dijk, terlebih lagi dengan statusnya sebagai pemimpin di lapangan, ia mesti bermain dengan passion tingkat tinggi yang dengan itu akan membuat spirit para pemain terlecut. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight.